Hai teman-teman semua, kembali lagi sama kelompok 5. Jadi hari ini kita bakal membahas materi mengenai sintaksis. Tapi sebelum kita bahas materi mengenai sintaksis, mari kita kenalan lagi sama anggota kelompok 5. Nah, kelompok anggota 5 terdiri dari yang pertama, Alvindi Rosa, kedua, Gandhi Bastian, ketiga, Hasyana Jamilah, keempat, Niken Arina, dan kelima ada Tutut Hanifah. Kalian tahu nggak sih apa itu sintaksis? Jadi, sintaksis ini adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji seluk-beluk tata bahasa dalam satuan kalimat. Nah, sintaksis ini sendiri mengkaji mengenai frasa, klausa, dan juga kalimat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai frasa. Apa sih yang dimaksud frasa? Frasa atau frase adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Artinya frasa hanya terdiri dari satu fungsi, bisa terdiri dari subjek, bisa juga terdiri dari verba, keterangan, dan lengkap. Jenis frasa. Yang pertama, ada frasa eksosentrik. Frasa jenis ini tidak memiliki konstruksi sama dengan unsur atau komponen pembentuknya. Artinya, salah satu komponen dari frasa eksosentrik tidak dapat saling mengisi ketika dipisahkan. Misalnya, frasa di sekolah. Pada kalimat Mika les piano di sekolah. Ketika salah satu unsur frasa di sekolah dihilangkan, maka tidak dapat menduduki unsur keterangan. Yang kedua, frasa endosentrik. Frasa ini memiliki distribusi sama atau setara, sehingga ketika salah satu unsur dihilangkan, frasa tersebut akan tetap dapat digunakan. Selain itu, frasa ini juga memiliki salah satu bagian yang disebut komponen atasan dan komponen bawahan. Misalnya, dalam frasa motor Supra, dalam kalimat Nina mengendarai motor Supra, unsur atasan dalam frasa tersebut adalah motor, sedangkan unsur bawahan atau yang membatasi adalah Supra. Yang ketiga, koordinatif. Frasa ini memiliki komponen pembentuk terdiri dari dua komponen atau lebih yang sama atau sederajat. Karena bentuk yang sederajat, maka frasa ini dapat dihubungkan dengan konjungsi koordinatif tunggal seperti dan, atau, tetapi, maupun, dan lain sebagainya. Misalnya, frasa panjang pendek dapat diselipkan konjungsi koordinatif menjadi panjang dan pendek, dan pendek dan panjang. Klausa adalah penggabungan kata terdiri atas subjek dan predikat. Klausa biasanya dilengkapi dengan menggunakan objek, pelengkap, dan keterangan, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa klausa lebih lengkap dibandingkan dengan frasa. Akan tetapi, klausa belum menjadi sebuah kalimat karena tidak mempunyai intonasi akhir. Ciri-ciri klausa: 1. Memiliki satu jenis predikat. 2. Klausa termasuk dalam bagian dari kalimat plural. 3. Tidak memiliki intonasi akhir, karena jika ditambah dengan intonasi akhir, maka akan menjadi sebuah kalimat. Yang keempat, memiliki subjek secara tertulis maupun tidak tertulis. Unsur-unsur klausa. Klausa memiliki dua unsur. Yang pertama, unsur inti yang terdiri dari subjek dan predikat. Yang kedua, unsur yang bukan inti, terdiri dari objek, pelengkap, dan keterangan. Jenis-jenis klausa. 1. Berdasarkan strukturnya. Berdasarkan strukturnya, klausa dibagi menjadi dua jenis, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. 2. Berdasarkan kelengkapan. Berdasarkan kelengkapan, unsurnya dibagi menjadi dua macam, yaitu klausa lengkap dan tidak lengkap. Yang ketiga, berdasarkan kata negatifnya. Berdasarkan kata negatifnya, jenis klausa dibagi menjadi dua macam, yaitu klausa negatif dan klausa positif. Yang keempat, berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, klausa dibagi menjadi 5 macam, yaitu fungsi pengisi subjek, fungsi sebagai predikat, fungsi sebagai objek, fungsi sebagai pelengkap, dan fungsi sebagai keterangan. Yang kelima, berdasarkan unsur yang memiliki predikat. Berdasarkan unsur yang memiliki predikat, klausa dibagi menjadi beberapa macam, yaitu klausa verbal, transitif, nominal, proporsional, dan adjektiva.
Pengertian kalimat. Kalimat merupakan kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Kalimat adalah satuan bahasa yang diawali oleh huruf kapital, diselingi atau tidak diselingi tanda koma, titik dua atau titik koma, dan diakhiri dengan lambang intonasi final yaitu tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Ciri-ciri kalimat. Pertama, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Kedua, sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Ketiga, mengandung pikiran yang utuh. Keempat, mengandung urutan logis. Setiap kata atau kelompok kata yang mendukung fungsi, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan, disusun dalam satuan menurut fungsinya. Kelima, mengandung satuan makna, ide, atau pesan yang jelas. Unsur kalimat. Yang pertama ada subjek. Fungsi subjek merupakan pokok dalam sebuah kalimat. Yang kedua adalah predikat. Predikat merupakan unsur yang membicarakan atau menjelaskan pokok kalimat atau subjek. Ketiga ada objek. Fungsi objek adalah unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba transitif pengisi predikat dalam kalimat aktif. Keempat ada fungsi pelengkap. Melengkapi kalimat lainnya seperti subjek, predikat, objek, dan lain-lain agar kalimat tersebut dapat berdiri sendiri. Kelima ada keterangan. Unsur keterangan memiliki fungsi untuk menambah informasi pada kalimat yang akan disajikan sehingga komunikasi mudah dipahami. Contoh kalimat: Dina belajar. Dina sebagai subjek, belajar sebagai predikat. Ibu memasak nasi. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, nasi sebagai objek. 3. Ayah membeli sepeda di pasar. Ayah sebagai subjek, membeli sebagai predikat, sepeda sebagai objek, di pasar sebagai keterangan. Anak-anak sedang bermain layang-layang. Anak-anak sebagai subjek, sedang bermain sebagai predikat, layang-layang sebagai pelengkap. Doni bermain di lapangan. Doni sebagai subjek, bermain sebagai predikat, di lapangan sebagai keterangan. Adik membelikan kucingnya makanan kucing. Adik sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, kucingnya sebagai objek, makanan kucing sebagai pelengkap. Jenis-jenis keterangan. Pertama, keterangan tempat. Contohnya, ayah akan berangkat menuju Surabaya. Kedua, keterangan waktu. Contohnya, matahari terbenam di sore hari. Ketiga, keterangan tujuan. Dwi memilih kelas karyawan supaya dia bisa berkuliah sambil bekerja. Keempat, keterangan cara. Contohnya, para tentara berjuang dengan gagah berani. Kelima, keterangan penyerta. Contohnya, campurkan kocokan telur tadi bersama tepung, kemudian aduk hingga rata. Keenam, keterangan perbandingan. Masakan yang dibuat ayah enak seperti masakan ibu. Ketujuh, keterangan syarat. Contohnya, kamu akan lulus jika rajin belajar. Kedelapan, keterangan akibat. Contohnya, setiap hari Firman selalu berolahraga sehingga dia memiliki badan yang sehat. Kesembilan, keterangan sebab. Contohnya, Laras tidak dapat bersekolah hari ini karena sakit. Saya akan melanjutkan mengenai jenis-jenis kalimat. Yang pertama yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang memiliki satu klausa. Contohnya, ayah sedang tidur. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Contohnya, ayah dan ibu senang membuat masakan soto Banjar karena hidangan ini adalah makanan favorit mereka. Yang ketiga, yaitu kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya kata kerja aktif. Verba aktif ditandai dengan prefiks me, memper, dan be. Contohnya, kakak membaca buku. Yang keempat yaitu kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau tindakan atau aktivitas. Kalimat pasif ini merupakan kebalikan dari kalimat aktif. Contohnya, buah mangga dipetik oleh ibu. Yang kelima yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang menggambarkan ucapan, sehingga kalimat ini ditandai dengan tanda petik.
Contohnya, ibu berkata, "Sayang, hari ini kita makan buah yuk." Yang selanjutnya yaitu kalimat tak langsung. Adalah kalimat yang mendeskripsikan ucapan kembali dari seseorang. Biasanya kalimat tidak langsung ini merupakan kalimat pasif dan berupa kalimat berita. Contohnya, mereka berkata bahwa semua orang memiliki hak untuk berkarya sesuai jalurnya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat untuk memberi perintah kepada orang lain dalam menjalankan sesuatu. Biasanya kalimat ini ditandai dengan tanda seru jika dalam bentuk tulisan, sedangkan dalam bentuk lisan ditandai dengan intonasi atau nada tinggi. Contohnya, silahkan Anda meninggalkan ruangan ini. Yang selanjutnya yaitu kalimat tanya. Kalimat tanya merupakan kalimat yang ditandai dengan tanda tanya dan memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi dari orang lain. Contohnya, kapan saya bisa menemui Anda? Itu tadi pemaparan materi terkait bab sintaksis. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan kita dan juga membantu teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.